Nah, jadi kita melihat perkiraan markas utama Hamas itu di bawah rumah sakit Sifa, Pak Paul. Itu yang paling utama, yang paling besarnya di situ, dan diperkirakan sistem terowongannya akan lebih kompleks gitu. Nah, bukan tidak mungkin nanti kalau misalkan rumah sakit Indonesia di sana yang dibangun Mercy dan lain-lain itu juga sama nanti urusannya, Pak Paul. Sama-sama tempat ini juga sama-sama markas apa namanya ya, markas teroris juga di bawahnya gitu. Itu kalau nanti videonya diambil oleh IDF kemudian dipertontonkan di dunia internasional, gimana ya kira-kira perasaan Menteri Luar Negeri kita ya, kira-kira ngelihatnya ya? Udah nggak punya malu, Pak. Udah nggak punya kemaluan. Apakah mereka masih punya malu untuk melihat itu? Udah nggak punya kemaluan, Pak. Udah nggak punya kemaluan ya, Pak Paul ya. Iya. Terus beberapa hari ini kita kan memang fokus kepada Gaza. Tapi sebetulnya Pak, kegiatan militer itu yang paling seru itu justru di Lebanon Selatan, kemudian di beberapa titik di Suriah, kemudian beberapa titik di Irak juga, Pak. Kenapa? Jadi selama ini Iran itu mengirimkan senjata dan menaruh senjata maupun itu ya amunisi itu di depo-depo yang dia taruh di Suriah dan di Irak. Nah, operasi gabungan ya serangan udara tentara Israel dengan Amerika itu berhasil menghancurkan ini gudang-gudang senjata ini dan markas gabungan ini kemarin 2 hari yang lalu, Pak Paul gitu. Itu yang lebih ngeri, Pak, karena itu kan yang ketemu tadi yang saya tunjukkan tadi senjatanya di Sifa itu tadi. Ini bukan, Pak, ini yang masih dikirim langsung dari Iran, rudal jarak jauhnya, Pak. Itu hancur semua, Pak. Ada lagi tuh, belum kelewat tuh mungkin saya tuh. Sejauh ti. Ya, tes suara Pastur. Oke, mantap. Halal ya. Oke, jadi hari ini kita melihat rumah sakit Rantisi itu ternyata betul di bawahnya itu ada terowongan, babnya 20 meter, Pak Paul. 20 meter tadi 20 itu. 20 meter. Nah, itu kelihatan banget, jelas banget itu ya. Dengan panel surya sebagai sumber energinya, karena kan bahan bakarnya kan minyak solarnya kan sudah habis, jadi mereka menggunakan tenaga surya. Kemudian situ juga ditemukan bahwa di tempat itu, di basementnya, Pak, mungkin di basement yang era basementnya itu ya semacam tempat parkir yang dirubah menjadi ruang-ruang tertentu. Jadi Sandra itu sebenarnya sempat ditahan di situ, Pak Paul, ada bekas-bekasnya gitu. Bekas bagaimana mereka biasanya kalau mengambil foto atau video mempertontonkan Sandra ini ke dunia internasional, kemudian ada semacam tempat di situ yang dirubah menjadi apa namanya ya, ruang istirahat, sanitasi, terus kemudian apa namanya ini toilet gitu. Nah, dari video yang ditunjukkan mengenai Sandra kemarin, ternyata ada yang mirip dengan posisi biasanya kalau kita ngambil video kan ada screen-nya di belakang, Pak. Screen itu ternyata ada di di tempat yang ditemukan oleh pasukan IDF ini, Brigade Golani. Jadi memang suatu anggapan mengatakan bahwa di bawah rumah sakit itu adalah sarang teroris, Pak. Ada terowongan, ada mungkin markas militer, bukti untuk rumah sakit Rantisi ini. Nah, tapi menurut keterangan dari itu ya, dari ada apa namanya ya, suatu ya YouTube juga, tapi dia memang khusus untuk ini, Pak, untuk bahasanya tentang gerakan ini ya, strategi taktik militer ya sebenarnya. Saya ngikutinya setiap hari dari situ. Nah, jadi kita melihat perkiraan markas utama Hamas itu di bawah rumah sakit Sifa, Pak Paul. Itu yang paling utama, yang paling besarnya di situ, dan diperkirakan sistem terowongannya akan lebih kompleks gitu. Nah, bukan tidak mungkin nanti kalau misalkan rumah sakit Indonesia di sana yang dibangun Mercy dan lain-lain itu
Juga sama nanti urusannya Pak Paul. Sama-sama tempat ini juga, sama-sama markas apa namanya ya, markas teroris juga di bawahnya gitu. Itu kalau nanti videonya diambil oleh IDF kemudian dipertontonkan di dunia internasional, gimana ya kira-kira perasaan Menteri Luar Negeri kita ya, kira-kira ngelihatnya ya? Udah nggak punya malu, Pak. Udah nggak punya Nggak punya kemaluan, Pak. malu. Muka Apakah tembok. mereka masih punya malu untuk melihat itu? Udah nggak punya kemaluan, Pak. Udah nggak punya kemaluan ya Pak Paul ya. Iya. Terus Kita. beberapa hari ini kita kan memang fokus kepada Gaza. Tapi sebetulnya Pak, kegiatan militer itu yang paling seru itu justru di Lebanon Selatan, kemudian di beberapa titik di Suriah, kemudian beberapa titik di Irak juga Pak. Kenapa? Jadi selama ini Iran itu mengirimkan senjata dan menaruh senjata maupun itu ya amunisi itu di depo-depo yang dia taruh di Suriah dan di Irak. Nah, operasi gabungan ya serangan udara tentara Israel dengan Amerika itu berhasil menghancurkan ini gudang-gudang senjata ini dan markas gabungan ini kemarin 2 hari yang lalu Iya. Pak Paul gitu. Itu yang lebih ngeri Pak karena Ngeri. Itu kan yang ketemu tadi yang saya tunjukkan tadi senjatanya di Siva itu tadi. ini bukan Pak, ini yang masih dikirim langsung dari Iran rudal jarak jauhnya Pak. Itu hancur semua Pak. Wah, ada lagi tuh. Belum kelewat tuh mungkin saya tuh. Nanti saya kalau ini saya kasih linknya ke Bapak itu. Tapi dia Kirim ini memang langsung di ini aja kolom chat. Langsung saya buka dari ini. Kirim ke chatnya ini, chat Zoom. Chatsom ya Pak ya. Nah, Ya. nanti saya ini. Langsung kita buka. Jadi itu cuma analisis militer, walaupun itu mungkin kelihatannya tidak ini, tapi kalau ngelihat Mau kita kumpul-kumpulin aja, kan dari fakta-fakta, analisa kan bebas. Yang penting fakta-faktanya ada. Ya kan? Nah, kita Nah, kan jadi- yang kita bahas fakta-faktanya. Analisanya kan boleh Fakta-faktanya. opini kan. Betul Pak Paul. Nah, jadi sebetulnya pertempuran paling seru itu bukan di Gazanya Pak dalam 3-4 hari terakhir ini, justru di Lebanon, Suriah, dan Irak. Itu kan mereka mengirimkan arsenalnya ke Hamas dan ke Hezbollah ini ada 2 jalur. Pertama lewat jalur darat, ya, lewat Irak, kemudian Suriah, sampai ke Hezbollah ya di Lebanon. Yang kedua lewat ini Pak, lewat laut. Jadi dari Houthi mereka kirim, kemudian lewat ini ya, lewat Laut Merah, kemudian ini diseludupkan lewat pelabuhan ini, lewat pintu Rafah Pak. Mungkin nggak lewat pintu resmi, tapi lewat ini jalur terowongan bawah tanah lagi gitu. Nah begitulah selama tahun-tahun cara Gila. Iran ini mempersenjatai Hamas dan proksi-proksi militer lainnya seperti Houthi maupun ini ya Hezbollah gitu. Nah ini semua kebetulan saat perang ini semua terbuka Pak. Jadi Amerika juga punya ruang gerak untuk membersihkan potensi ancaman terhadap pangkalan-pangkalan militernya yang ada di Timur Tengah gitu. Pangkalan militernya dia yang ada di Irak, di Saudi Arabia, maupun di perbatasan apa itu namanya Suriah juga kan ada juga kan waktu menghadapi ISIS. Nah itu sekarang sudah jauh lebih aman. Kenapa? Diperkirakan dalam tempo beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu 2 minggu ke depan cadangan senjata yang dimiliki oleh Hamas pasti habis. Kemudian cadangan senjata yang dimiliki oleh Hezbollah juga sudah turun di bawah 50%. Nah, kemungkinan dengan taktik baru yang digunakan oleh Israel dalam perang kota yang sekarang ini itu agak berbeda dengan kalau kita lihat sejarah Perang Dunia Kedua, kita lihat bagaimana taktik pertempuran di tengah kota itu ya kayak di Stalingrad atau di Berlin gitu dulu ya Pak. Itu kan biasanya banyak makan korban. Israel tidak mau terjebak dalam situasi yang seperti itu. Biasanya mereka maju, kemudian bersihkan, mundur lagi Pak. Maju, bersihkan, mundur lagi. Begitu setiap hari. Jadi nggak pernah dia dudukin satu distrik atau wilayah. Kenapa? Ada kemungkinan nanti akan disergap karena itu ruangannya tertutup, bukan ruang terbuka. Nah, mereka mundurkan tank itu dan kendaraan lapis baja ke ruang terbuka supaya tidak gampang disergap dengan rudal anti tank gitu. Jadi banyak taktik yang baru yang kita bisa pelajari dari sisi militer. Nah, itu yang tidak diduga oleh Hezbollah. Hezbollah masih berpikir perang ini masih seperti tahun 2006.
mereka dengan menggunakan ya anti tank buatan Rusia seperti Kornet atau Metis itu bisa menghancurkan tank Israel. Tapi sekarang tidak, nggak segampang itu Pak Paul gitu. Sangat tidak mudah gitu untuk menghancurkan senjataan Israel maupun prajurit Israel. Nah, jadi kita lihat apakah Hezbollah juga nanti ini paling berapa hari lagi kalau sudah pembersihan potensi mungkin tentara mungkin akan dikerahkan ke utara Pak menghadapi Hezbollah gitu. Kalau Hezbollahnya masih ngeyel Pak Paul gitu, akan diarahkan ke utara. Nah, apakah memang rakyat Libanon mau perang terbuka dengan Israel dengan kondisi sekarang ini? Apakah mereka mampu? Mereka kan lariknya ceasefire Pak. Mereka kan berapa ceasefire. Nah, mereka mengatakannya begitu Pak. Iya, karena kalau misalkan ceasefire, Hamas selamat Pak. Mereka punya kesempatan melarikan diri, menyusup di antara rakyat sipil, bergerak ke selatan, kemudian lari lewat Rafah, Mesir ya, ke tempat lain. Itu yang mereka mau Pak dalam minta ceasefire 5 hari. Dengan janji. Kemarin di Telegraf Belanda sudah bahas Pak. Ini dengan satu hari kan mereka pause 4 jam kan, wajib pause 4 jam. Itu saja sudah membuat banyak kesulitan buat Israel. Betul, karena Pak Paul. Jadi lamban kan kerjanya kan, harusnya kan mereka 24 jam gempur terus, mereka shift-shiftan kan. Jadi teman-teman saya itu ternyata itu shift-shiftan ya, berapa hari, nanti semua itu ganti ya, boleh bebas tugas, yang penting kamu harus sudah maju perang, terus kamu boleh pensiun. Wah, mereka semangat ya. Terus mereka ini ya ada namanya seperti dapat insentif untuk kuliahnya ya, $2.000 untuk insentif itu ya. Kasihan ya. Kasihan, mereka nggak butuh insentifnya ya, cuman artinya cuma buat seneng-seneng aja kasih $2.000. Nah, ini mereka berangkat perang ya. Dan kalau ngeliat orang-orang yang pulang dari perang itu kasihan ya. Nangis. Ya, bayangin ya. Mereka lagi bahagia begitu, ya mereka baru pulang dari perang begitu ya. Kasihan. Lanjut Pak Uti. Nah, jadi ya kalau kita lihat ke depannya ini sebaiknya ya Israel jangan kasih kendor Pak Paul. Harusnya. Jeda setiap hari 4 jam itu pun sebenarnya nggak perlu. Cuman saya lihat sisi taktisnya Israel itu adalah untuk meminimalisir beban rakyat sipil. Jadi sipil ini bisa punya waktu bergerak perlahan-lahan ke selatan begitu Pak Paul. Ada juga memang pembenarannya kalau mau memberikan, tapi memang ya seperti Pak Paul katakan ini lambat Pak pergerakannya Pak. Memberikan lawan itu ruang untuk melarikan diri Pak Paul. Kalau lewat laut sudah nggak mungkin. Paling mereka lari ke selatan. Arah ini Khan Yunis, paling lari ke sana Pak Paul. Lari ke sana, iya. Iya. Nah, cuma nanti ketika misalkan Gaza Utara berhasil dibersihkan, apakah nanti selatan akan dibersihkan juga oleh Israel? Nih yang saya belum tahu. Mungkin Pak Paul yang di sana tinggal mungkin lebih tahu mungkin. Nah itu pasti ada penyisiran Pak, disisir semua Pak. Dan memang tujuannya kemarin disuruh pergi dulu. Jadi memang ini ya, saudara, ketika Anda menonton sebuah media, Anda harus menggunakan nalarmu, saudara ya. Mungkinkah Israel bisa leluasa perang kalau masih ada rakyat sipil di situ? Terus dituduh genosida kan, genosida, ini goblok saudara. Sudah disuruh pergi, sama seperti waktu Inggris mau ngebom Jerman, ya, itu kan dikasih flyer dulu kan, kasih selebaran dulu kan, gitu kan. Dikasih flyer dulu, ya. Nah, kenapa? Karena supaya mempermudah mereka gerak. Tapi ini kan nggak nyerimbeti rakyat sipil yang kan begitu mau pergi ditembakin sama Hamas kan. Nah jadi memang orang Israel itu maunya rakyat sipil itu pergi. Jadi kalau kamu yang mati di situ berarti kamu nantang kita perang. Karena tidak bisa membedakan mana rakyat sipil, mana tentara. Anak kecil pun mereka pegang senapan. Perempuan pun di dalam cawetnya punya belati, punya pisau belati, punya pistol. Ya kan, jadi lagi gerbek rumah, posisinya perempuan semua. Begitu dia membalik badan, tembak sama si perempuan itu dari cawetnya itu. Ngerti ya saudara ya? Ya susah kalau mau gitu nih, Anda lihat ya. Ini yang tentara yang baru pulang nih ya. Nah, dulu saya pulang kantor disambut sama si Waisis sama si Miracle. Ini pulang perang saudara ya.
Kalau nggak dia mati, ya dia bunuh orang, ya dia yang mati, saudara ya. Kasihan saudara ya, pulang perang begitu ya. Kasihan ya. Ada lagi ya saudara ya. Oke, ini kita skip dulu nih, kasih Prawira dulu. Silakan Pak Paul. Ya, Prawira. Ya, selamat malam Pak Sop. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.